Jadi Sobat Pionir masih banyak yang terjebak dengan KYC atau KYC ya. Jadi saya sedikit mengedukasi bagaimana Anda bisa lolos KYC ya. Tapi ya eh, ini hanya sebuah edukasi ya, tapi untuk Anda bisa lulus itu tergantung daripada sistem P-Network ya. Karena di P-Network itu di KYC itu ada yang namanya AI, Artificial Intelligence. Jadi salah satu platform itu AI itu membantu mempercepat KYC yang terjadi di P-Network ini kan jutaan orang kan. Gak gampang juga KYC itu langsung diterima-terima. Menyangkut ini bukan pembuatan akun registrasi seperti kita registrasi di OKX, Bitget, itu kan kita belum beli aset. Kita belum beli apa-apa. Tapi ini kan menyangkut Anda menerima aset. Otomatis KYC itu nggak boleh tiba-tiba langsung lolos kayak macam di OKX, Bitget, atau di Indodax Anda daftarkan, ataupun kripto-kripto lain ya. Tetapi butuh yang namanya ketelitian. Pekerjaan manusia itu dibantu oleh AI agar lebih sempurna sistem KYC-nya. Dan itu menurut saya memang agak rumit, makanya pantaslah KYC kita bertahun-tahun nggak tuntas-tuntas ya. Ditambah lagi pionir yang baru menambang lagi kan, itu nggak gampang. Makanya saya katakan teman-teman yang suka mengeluh menyangkut KYC ya, suka menganggap kok proyek Pinetok ini KYC-nya selalu ribet. Ya, KYC ini bukan untuk mau KYC registrasi akun aja. Tapi KYC ini registrasi Anda mendapatkan aset gratis. Jadi harus dibagi secara adil Sobat Pionir ya. Jadi jangan banyak pengeluhan ya. Kunci sekarang ya, Anda buka di uh, Pinetok penambangan ini ya. Anda klik di Mainnet ya, klik di Mainnet ini, silakan klik garis 3 di atas pojok kiri, lalu Anda periksa yang namanya Mainnet ya, Mainnet itu tadi yang namanya menu Mainnet itu ya. Anda silakan telusuri ya, telusuri di sini daftar periksa Mainnet. Langkah awal untuk bisa lolos KYC Anda harus cek ini, sudah sampai mana persoalan yang Anda sudah selesaikan. Kan ini setiap satu satu poin ini kan satu persoalan, satu permasalahan. Jadi Anda harus selesaikan tugas-tugas Anda sebagai pionir ingin mendapatkan aset P, Anda harus selesaikan ya. Yang pertama itu buat dompet. Unduh dulu aplikasi Pi Browser, buat dompet, terus konfirmasi dompet Anda. Jadi prasasti kita yang dari dompet kita yang kita sudah buat, yaitu ditempelin di sini supaya nanti dikonfirmasi ke sistem bahwa Anda wallet Anda itu siap menerima aset P. Terus kita lanjut lagi di sini ya, ada berkomitmen untuk penguncian. Itu salah satu cara untuk menjaga nilai P di pasar itu nggak anjlok seanjlok-anjloknya ya. Kalau sekarang kan turunnya itu bertahap selama 1 tahun itu nggak masalah. Jadi nggak ada yang namanya kerugian yang besar bagi investor. Jadi penurunannya itu stabil ya, nggak langsung blok begitu ya. Jadi itulah fungsi penguncian supaya menjaga stabilitas harga di pasar, volatilitasnya jangan terlalu signifikan ya. Amankan akun. Yang ini yang sering ada masalah sobatku, sering tanda merah ya. Kenapa tanda merah? Karena Anda nggak membuat yang namanya passkey. Nanti saya tunjukin di profil Pinetok ya. Ini sering masalah. Padahal gampang aja, buat dulu passkey ya. Kalau HP Anda punya pola ataupun sidik jari, sinkronkan dengan sidik jari, autentifikasi supaya akun penambangan Anda ya khusus untuk HP itu aja Anda buka, nggak bisa dibuka di HP lain gitu sobat pionir. Itulah fungsi daripada amankan akun Anda ini. Terus migrasi to mainnet. Nah, migrasi to mainnet itu Anda setelah KYC ya, Anda setelah amankan akun, Anda langsung lakukan namanya migrasi. Koin Anda yang ini, yang di sini, yang tadi, yang warna ungu itu ya, akan dimigrasi ke mainnet. Lalu Anda kirim aplikasi KYC. Di sini juga banyak kendala sobatku ya. Kenapa banyak kendala? Karena pionir itu
punya handphone berbeda-beda. Ada handphone yang canggih, gampang aja langsung eh, rekam wajah, foto KTP aman aja. Ada handphonenya yang masih mungkin zaman Siti Nurbaya ya. Maksud saya tahun 2010-an nah itu handphone. Atau handphone di tahun 2020 ya itu agak ribet ya karena RAM-nya kecil. Kalau RAM-nya besar gak apa-apa. Jadi kalau handphone yang nggak mendukung, saran saya Anda pindah akun dulu ke handphone yang baru ya, supaya Anda scan wajah itu nggak nunggu sampai dia ngeklik sendiri, mengambil sendiri gitu. Kebanyakan kalau handphone yang di bawah 6 GB kalau ambil gambar itu nggak bisa langsung ngambil gambar ya. Jadi teman-teman harus nunggu dulu sampai dia ngambil sendiri. Setelah pencet tombol ambil gambar, tunggu sampai dia capture sendiri. Begitu juga kalau rekam wajah. Kadang-kadang kita belok ke kiri gitu. Pas ke kiri gini masih nunggu sampai ketemu betul, baru kita tahan lagi 6 detik ke kanan ya. Nunggu sampai ketemu betul ada muncul angkanya, baru kita tahan sampai dia penuh, baru bisa centang atas bawah gitu. Kalau sudah sempurna baru bisa dikirim rekaman itu gitu. Dan pada saat kita kirim aplikasi KYC kita ya sobatku, itu juga kadang-kadang menunggu lama pengiriman itu, sampai mungkin bisa 1-2 jam sampai aplikasi itu terkirim ke Kortim. Dan itu pun ya kita harus sabar-sabar ya, jangan langsung keluar karena di situ disuruh kita menunggu sampai selesai pengiriman data kita. Ya, jadi itu poin itu yang di KYC itu kadang banyak masalah. Jadi dari video ini saya mau sampaikan teman-teman supaya kalau teman-teman nonton tolong dibagikanlah ke teman pionir yang punya kendala ya, supaya mereka cepat selesaikan. Terus tunggu hasil KYC. Jadi tunggu ini kadang-kadang lama ya, bisa bisa berbulan-bulan. Itu ya itu tergantung dari di atas juga. Kalau aplikasi Anda kirimnya bagus, langsung diterima KYC-nya. Saya ada akun satu punya tante saya itu dia baru 30 koin KYC langsung lulus sobatku. Jadi karena handphonenya mendukung rekam wajah, kirim gambar ya, lalu nggak ada masalah nama sesuai di KTP ya. Pada saat kirim KTP akunnya juga sama, jadi langsung diloloskan. Itu hanya hitungan nggak nyampe 1 jam ya, paling berapa menit aja langsung lolos KYC karena langsung divalidasi oleh validator ya. Itu luar biasa, dan langsung migrasi 14 hari kemudian koinnya migrasi sobatku, nggak lama-lama. Jadi itu ya. Terus migrasi to mainnet itu kan otomatis Anda harus tanda tangan digital ya, tanda tangan digital di mana akun Anda itu sah bahwa Anda pemiliknya, Anda harus Andalah penerima koinnya karena Anda sudah rekam wajah, tanda tangan digital seperti itu sobatku. Jadi bagi pionir yang punya kendala, arah kalian itu cuma di daftar periksa mainnet, nggak ada tempat lain. Kalian mau tanya kiri, tanya kanan, kalau kalian nggak selesaikan ini percuma aja. Ya, percuma aja ya sobat pionir ya. Sabar, saya kecilin dulu. Karena ini penting, ini hal paling penting. Ya. Dan juga bagi teman-teman pionir yang mau masuk grup, saya sediakan grup edukasi. Ya, khusus buat teman-teman yang punya kendala-kendala seperti ini. Ya, ikuti aja grupnya. Di situ juga ada edukasi tentang Pinetalk, perkembangan Pinetalk, dan apakah Pinetalk itu bisa berharga di masa depan. Jadi kita boleh diskusi ya. Ya, jadi saya buka grup itu kan untuk teman-teman yang memang dalam kendala seperti ini, tapi bolehlah kita tanya-tanya tentang perkembangan Pinetalk. Ya, tapi saya orangnya realistis ya. Jadi kalau teman-teman GCP mau masuk juga boleh, tapi kita saling edukasi yang baik supaya kita menambah pengetahuan. Ya, Anda boleh bertanya-tanya di dalam grup tersebut. Bang, ini GCP ini bisa terjadi nggak gitu ya? Bisa. Nanti ada teman-teman juga yang bisa jawab alasan apa GCP itu nggak bisa terjadi. Nggak bisa terjadi ya. Lanjut. Jadi ini ya poin-poin penting yang teman-teman pionir harus selesaikan. Jadi kalau menyangkut KYC, menyangkut klaim koin, semua ada di sini. Kalau teman-teman tidak buka di daftar periksa mainnet, sama aja kita hanya menunggu meraba-raba dan menunggu waktu akan habis dan koin kita hangus. Ya. Nah, ini yang saya katakan. Yang dimigrasikan itu, yang ini. Pindah ke wallet kita ya. Sedangkan yang di atas ini masih perkiraan untuk migrasi kedua. Ya.
Jadi kita lanjut ya. Dan poin yang berikut, teman-teman klik garis 3 ini ya. Terus Anda harus klik di profil ini. Nah, di profil ini sobatku, teman-teman ya, poin penting itu ya, poin pentingnya itu adalah verifikasi akun. Verifikasi akun. Untuk nomor telepon, kalau Anda sudah isi buat password itu ya, nggak perlu lagi Anda mau verifikasi SMS ke negara-negara negara-negara luar ya, untuk bisa akun kita centrang. Dulu akun saya centrang untuk nomor telepon centrang, karena nomor telepon itu sudah nggak digunakan lagi. Saya ganti nomor telepon baru, dia nggak centrang lagi. Lalu saya kirim SMS, nggak bisa lagi sekarang ya. Jadi Pinetalk sudah menggunakan namanya email ya, autentifikasi lewat email. Jadi teman-teman ya, email ini yang harus nggak boleh dirubah-rubah. Saran saya pakai satu email dari awal Anda mendaftar sampai sekarang. Kalaupun Anda rubah satu kali aja. Kalau rubah ribet sobatku, ribet, karena sistem AI akan melihat dan akan memperhambat KYC Anda gitu sobat ya. Terus verifikasi identitas saya sudah centrang ya, sudah dari 2024 bulan Desember. Kata sandi Anda harus ingat ya. Kalau nggak ingat bisa lupa kata sandi. Nomor telepon yang Anda daftarkan atau Anda sudah rubah itu yang dipakai untuk gandeng dengan kata sandi Anda. Jadi ketika Anda mau pindah handphone, Anda mau masuk ke aplikasi Pinetalk, akun Anda masih supaya koin yang Anda nambang nggak hilang ya, masukin aja nomor telepon dan sandi penambangan Anda. Itu otomatis langsung kebaca koinnya itu masih koin kita yang sebelumnya. Nggak masuk akun yang baru ya. Terus paskey. Nah ini teman-teman, yang namanya amankan akun di poin nomor 4 itu di sini paskey. Paskey ini Anda harus nggak boleh warna merah ya, harus hijau kayak gini. Warna hijau gini ya. Supaya aman, nggak ada lagi kandas di poin nomor 4 apa nomor 5 ya. Dan ini lanjut lagi. Terus iklan, kalau Anda mau matikan silahkan, kalau nggak mau matikan Anda dapat bonus juga. Iklan ini membantu beban server aja. Ini bukan aplikasi penambangan yang lain ya, saya nggak perlu sebutkan. Ada salah satu aplikasi yang booming juga, saya juga nambang itu iklannya sampai sehari bisa 4 kali ya, nggak ada namanya mematikan iklan. Jadi memang developernya berakus banget ya. Rakus iklan banget. Kalau Pinetalk ini nggak ada Anda mau matikan nggak perlu pakai iklan ya bonus Anda nggak dapat, bonus utility-nya kalau nggak salah ya, bonus utility. Tapi kalau Anda aktifkan iklan, otomatis ada tambahan bonus kecepatan penambangan ya. Jadi itulah keadilan yang diberikan sama Pinetalk. Jadi kalau ada yang katakan Pinetalk itu dapat iklan, dapat kaya dari iklan dari Google, atau itu hanya orang yang nggak tahu jeroan daripada Pinetalk aja ya. Jadi semenjak awal saya nambang ada tombol yang namanya matikan iklan. Jadi saya hidupkan karena saya ingin berkontribusi untuk membantu server Pinetalk ini benar-benar di-maintenance dengan baik. Karena dari uang tersebut dari iklan, core team itu bisa menjaga servernya itu aman, karena mereka butuh biaya ya sobat. Investor yang masuk di Pinetalk itu hanya 3 investor besar. Sekarang Pinetalk sudah besar, mereka membuka lagi layanan untuk bisa untuk bisa menjadi mereka membuka yang namanya yayasan itu untuk bisa membantu pionir yang pengen buat aplikasi. Namanya apa ya kemarin saya lupa kalau sudah ngomong gini lupa ya sobat pionir. Jadi bagi teman-teman yang menambang koin P ya, 2 poin penting: buka daftar periksa mainnet dan verifikasi akun Anda. Itu aja. Kalau semua sudah beres, pasti koinnya pindah ke wallet. Kecuali koin nggak pindah ke wallet karena nama Anda berbeda dengan nama di KTP. Karena sekarang sudah ketat sobat ya. Dulu masih bisa ya, mungkin di akun nama Bram, sedangkan di KTP namanya Abraham tambah lagi dengan satu kata, itu bisa diterima dulu karena masih nyambung Bram dengan Abraham. Sekarang teman saya itu yang namanya Ahmad Fatur Rahman ya kalau nggak salah, itu di akunnya Ahmad Fatur, ternyata di KTP itu Muhammad Fatur Rahman kalau nggak salah. Jadi belum lolos, akunnya ditolak ya, jadi sekarang saya ada kasih tahu ke beliau,
segera melakukan pengajuan perubahan nama, karena nggak bisa lagi ada perubahan nama. Klik aja di sini help dan support ini, kan di sini ada ya. Bagi teman-teman yang ada kendala seperti itu di halaman dukungan ini, klik aja di sini, gampang kok, sederhana. Pasti itu akan didengar oleh core team ya, karena ada layanan mereka yang untuk membantu pionir bermasalah menyangkut nama ya. Terus masuk di sini KYC ya. Ya. Kalau bisa rubah dulu dengan bahasa Indonesia ya, translate dulu dengan bahasa Indonesia ini. Kita translate dengan terjemahkan dengan bahasa Indonesia supaya mudah kita baca ya. Ya, kayak gini ya. Lalu Anda baca, Anda pilih di sini ya, di sini. KYC permintaan email ya di sini. Setelah itu ini untuk masalah KYC ya, kita bisa pengajuan kalau nama kita berbeda tidak terlalu jauh, masih bisa dibantulah sama pionir ya, sama core team. Anda isi nama, alamat email yang sudah tercantol di penambangan Anda, nama pengguna Anda ya, username. Terus metode verifikasi ya, Anda verifikasi lewat ini. Pilih aja salah satu ini, lewat email atau nomor telepon ya. Di sini ingatkan kata sandi, apakah Anda ini ya, ya kan. Setelah itu ya di sini ingat kata sandi Anda ya, bilang aja ingat, terus ini terus lanjut diisi ya, jenis handphone Anda ya, itu diisi OS-nya apa ya, merek handphone Anda ya, dan model ponsel seri berapa. Nanti di sini Anda klik aja di sini ya, mendapatkan di sini permasalahan Anda, silakan Anda pilih aja. Di sini ada banyak permasalahan. Di sini Anda boleh klik di sini. Tunggu ya. Tidak terjadi masalah ini saya baru memiliki aplikasi KYC, mengambil terjadi kesalahan, terus sebelum Januari pilot KYC di sini. Nah ini, centang ini aja. Nama saya gunakan untuk aplikasi KYC berbeda dengan nama yang digunakan untuk mendaftar akun. Ya ini dicentrang aja sobat pionir. Kalau Anda punya masalah yang berbeda, klik aja di sini. Terus lanjut aja di sini, nggak usah diklik yang lain-lain ya. Nggak usah. Isi keterangan. Ya, isi keterangan di sini. Keterangan dalam bahasa Inggris. Buat dulu di Google Translate. Ketik pakai bahasa. Saya mengalami kesulitan untuk lolos KYC. Nama saya di akun berbeda dengan nama saya di akun. Ketik namanya dikasih tanda apa namanya, pagar gitu untuk nama kita. Dan sedangkan yang di KTP nama ini. Tolong dibantu untuk disetujui karena saya adalah pengguna asli aplikasi ini, P-Network ini ya. Saya lah pemilik aslinya gitu, bukan dari akun orang lain. Lalu Anda kirim, sobat. Selesai. Tunggu aja nanti pasti ada pemberitahuan di beranda P-Network Anda dan mungkin KYC Anda bisa diloloskan. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan ya sobatku. Kalau teman-teman pengen beli koin Pi ya silakan ya. Harga Pi sekarang di market 2.900 sama Yosua itu 3.600 ya. Ya bolehlah tawar-tawar dikit, kita turun-turun. Intinya kita sama-sama enak ya. Stok koin Pi di wallet Anda ya. Syarat untuk beli Pi di saya, yang pertama walletnya harus aktif dulu ya. Kalau wallet belum aktif nggak bisa dikirim koin. Yang kedua ya, bagi teman-teman yang sudah kena link phishing nggak bisa beli koin di saya lagi, nggak boleh disimpan koin di wallet Anda yang kena phishing ya sobat pionir. Dan ada juga alternatif ya buat teman-teman yang pengen stok koin Pi tapi belum punya akun penambangan ya, masih nunggu 3 bulan, ternyata harga Pi sekarang lagi rendah, saya pengen beli ya bisa aja dititip ke saya ya, tapi ya itu sistem kepercayaan karena ada juga beberapa teman-teman pionir yang titip di saya ini. Barusan tadi ada juga yang titip 100.000 rupiah. Ini belum diambil ya, saya masih simpan di cold wallet saya, di wallet yang satu lagi. Nanti kalau sewaktu-waktu dimintain sama teman-teman, saya tinggal transfer aja gitu. Karena tunggu wallet mereka aktif atau mereka nambang dulu punya wallet aktif atau mereka install yang namanya aplikasi pihak ketiga bisa disimpan di situ. Tapi kebanyakan teman-teman yang simpan di saya itu karena minta maaf karena memang belum begitu fasih memiliki wallet ya, belum ada masalah-masalah seperti walletnya sudah dijebol ataupun walletnya itu lupa prasasti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.